Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini kami mau membaca Alkitab firman-Mu. Bila mana firman ini akan selalu menjadi kekuatan kami butuh firman setiap hari. Bila mana Tuhan bertata di hidup kami butuh Tuhan berfirman setiap hari. Kami butuh kekuatan Injil-Mu untuk kami dapat selalu berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman-Mu berkuasa dengan Roh Kudus-Mu yang suci menerangi hati dan jiwa kami. Amin. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu terangi kehidupanku, pelita bagi langkahku. Pembacaan Alkitab firman Tuhan hari ini telah ambil dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 27 dengan perikop hak dan kewajiban rasul yang berbunyi demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang ngirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu membajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami punya hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah,
dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Puji Tuhan, aku juga ingin seperti ini, memberitakan Injil tanpa upah di dunia. Aku ingin punya upah di surga, karena aku tidak mengharapkan apa-apa dari siapapun. Yang kuinginkan adalah hanya orang mengenal Kristus. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya Tuhan, aku juga ingin memberitakan Injil tanpa mengharapkan apa-apa dari siapapun. Aku punya kerinduan bagi semua orang untuk mengenal Kristus, dan untuk memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang tanpa meminta imbalan apa-apa. Aku ingin belajar dari teladan Yesus Kristus yang melayani umat manusia tanpa meminta apapun juga. Aku ingin punya kerajaan Allah di muka bumi ini untuk menolong semua orang yang terluka, orang sakit, orang gak punya apa-apa. Aku punya visi dan misi seperti yang Tuhan lakukan. Jika aku berdoa bagi orang lain, aku menolong orang lain, aku tidak mengharapkan apa-apa. Yang kuinginkan semua orang yang percaya itu dibebaskan dari kutuk dosa, dan semuanya diberkati. Aku ingin memberitakan Injil bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sama dengan aku, di mana aku pernah sakit, aku mengalami mujizat, aku diberi kesembuhan gratis oleh Kristus, aku dijaga ketika aku dalam pencobaan yang berat. Tuhan memelihara aku, tetapi semuanya harus melalui proses demi proses, gak langsung instan, saudara. Aku banyak melihat, tapi itu tidak salah sih ya, bagi orang-orang tertentu yang mengharapkan imbalan atau upah atau apapun juga. Aku gak munafik sih soal ini, cuman aku kalau secara rohani itu, kalau aku ingin menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan itu, aku tidak mengharapkan apapun dari siapapun. Aku tidak ingin mencari kesenangan duniawi. Aku ingin benar-benar melayani orang tanpa pamrih. Aku ingin mendoakan orang tanpa pamrih. Aku juga ingin melayani orang-orang, bahkan justru aku yang ingin memberi, bukan orang lain yang memberi aku. Tujuan hidupku adalah ingin sekali melayani orang-orang yang harus kulayani dengan kasih, bukan dengan upah atau jasa. Aku ingin belajar dari teladan Kristus, teladan Rasul Paulus, dan juga teladan para nabi, bahwa tidak pantaslah aku mendapatkan upah ataupun mencari keuntungan pribadi atau diri sendiri, karena aku percaya Tuhan sudah mencukupkan aku dengan segalanya. Tuhan sudah memelihara hidupku, memberi aku napas kehidupan sudah bagus. Dan terlebih aku juga
Memulai itu dari lingkunganku sendiri, dari lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, dan pribadiku. Aku sangat suka berbagi walaupun aku bukan orang yang berpunya. Karena aku melakukan semua ini untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan bumi ini bagi kita untuk mengusahakannya, dan kita semua bukan ingin bermegah diri, menyenangkan diri kita sendiri, tetapi semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Karena jujur ya, kalau aku jadi penginjil itu, aku ingin sekali semua orang mengenal Tuhan yang aku kenal, karena Dia memberiku gratis pengorbanannya, hanya dengan berikan hidup dan percaya serta bertobat. Itu yang penting dalam hidupku, karena Tuhan sudah mengasihi aku lebih dari apa yang kukira. Ketika aku sakit, ketika aku tidak punya siapa-siapa, ketika aku dalam kelemahan tubuh, ketika aku dipulihkan dari semua sakit penyakitku dulu, dan hingga sekarang juga ketika aku dalam keadaan terkungkung, terpenjara, dalam keadaan di mana aku tidak punya siapa-siapa yang bisa aku percaya kecuali Kristus. Dari situ aku bisa belajar kasih Tuhan bagiku gratis, saudara. Yang penting kita memberikan hati, jiwa, hidup kita, dan juga kita sepenuhnya bertobat. Karena berkat Tuhan itu pasti akan melimpah atas hidup kita. Kita gak akan kekurangan apapun, tapi kita gak perlu menuntut upah yang dari dunia. Sebab upah yang dari dunia ini hanya sementara berlaku di dunia. Tetapi yang kita inginkan adalah upah dari surga, saudara. Itu yang akan kita kejar dalam suatu pertandingan di dunia ini. Justru aku mendoakan orang-orang kaya itu untuk memberkati orang-orang di sekitarnya. Orang-orang kaya harus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah dia berada, atau kepada orang-orang miskin di seluruh dunia ini. Karena yang menjadi tujuan Tuhan itu adalah mengasihi sesama manusia yang gak punya apa-apa. Untuk apa kamu memperoleh semuanya itu di dunia ini, harta, kekayaan yang melimpah, tetapi kau kehilangan jiwamu, kau kehilangan nyawamu, karena semuanya itu hanya sementara. Tetapi banyaklah menumpuk harta di dalam sorga, karena itu tidak akan karat dan ngengat. Lebih baik aku berbagi kepada sesama, memberikan apa yang bisa aku berikan dalam keadaanku, sebagaimana aku bisa melakukannya, daripada aku mempunyai gaya hidup ataupun berlebih-lebih, tetapi semuanya itu tidak menyukakan hatiku. Yang dapat menyukakan hatiku adalah jika aku punya berkat, aku akan berbagi. Itu adalah hidupku. Yang terutama adalah kepada saudaraku sendiri yang terdekat, di mana aku mau berbagi, membantunya. Aku tidak berjanji kepada banyak orang dulu, tetapi aku bisa menolong orang dengan sedikit-sedikit, dalam hal di mana aku melakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Aku mengasihi orang-orang terdekatku, saudara-saudariku, dan juga suamiku, bahkan terlebih Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati, seperti yang pernah kulihat pada orang tuaku. Ketika dia berikan persembahan-persembahan untuk Tuhan dan gereja, itu yang sangat menyukakan hati mereka. Karena jika Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka kita tidak perlu meminta upah yang lebih banyak lagi kepada dunia, tetapi minta kepada Bapa di surga untuk memperlengkapi kita, supaya kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dapat melayani sesama, memberkati sesama. Aku hanya berdoa bagi orang-orang kaya, biarpun dia elit global dan semuanya, harus memberikan sumbangsi kepada orang-orang miskin di seluruh dunia ini, kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Jangan justru mengeruk harta mereka, memperbudak mereka, tetapi kasihi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Karena di situ justru kita akan melihat Tuhan itu bagaimana kepada kita. Tuhan mengasihi kita, memberikan kita kehidupan yang mapan, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk berbagi dengan orang banyak. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya, karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah adalah tentang hidup yang kekal dan juga kasih yang kekal dan damai yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu diberkati dengan selalu mendengarkan firman-Mu, mentaatinya, melakukannya. Bukan hanya pandai berbicara,
pandai berkhotbah, tetapi harus menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Bukan menuntut upah dari dunia ini, karena dunia ini hanya sementara, tetapi upah yang besar adalah di surga. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Jadi berbahagialah kita yang memberitakan Injil tanpa menuntut upah dari dunia, karena upah dunia itu sementara, walaupun berlaku untuk orang-orang tertentu. Tetapi jika aku mempunyai talenta untuk memberitakan kepada semua orang, aku memberitakannya dengan kasih, bukan untuk mengharapkan balasan. Aku mencintai umat manusia karena Tuhan mengajariku untuk mendoakan banyak orang. Jangan menuntut apapun, bangunlah gereja di dalam tubuh sendiri untuk pemberitaan Injil bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Aku tidak menyombongkan diri, aku tidak mau bermegah di dalam kepanaanku, tetapi aku bermegah di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Dialah yang patut kubanggakan dan kutamakan dalam hidupku, karena Kristus mengajarkanku banyak hal untuk mendalami tentang Dia sesungguhnya. Kasihilah sesamamu manusia. Yang utama kasihi Tuhan Allahmu, agar kau bisa mengasihi sesama manusia. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman ini menjadi berkat bagi Anda dan saya. God bless you all.